Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indi Marcella Sinaga dari kelas 2 SIP dengan NIM 2357301052. Di sini aku akan berpenjelasan mengenai pertemuan 3 framework lanjutan. Jadi pertemuan 3 kemarin membahas React CRUD. Apa sih React CRUD? Nah, CRUD itu singkatannya create, read, update, dan delete. Nah, masing-masing mereka tuh punya kegunaan masing-masing. Create itu untuk menambahkan data, kalau read itu untuk mengambil atau membaca data dari state. Kalau update itu untuk memperbarui data yang ada di state atau penyimpanan. Nah, kalau delete udah pasti untuk menghapus. Nah, itu kegunaan dari masing-masing uh, mereka. Nah, yang pertama kita akan masuk ke styling pada React. Nah, styling pada React ini ada dua cara. Bisa menggunakan CSS, tapi CSS-nya itu bisa di dalam atau inline dan bisa di luar dari file HTML kita. Nah, kita buat aja langsung inline style.jsx. Kita buka VS Code kita. Folder saya inline style JSX. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau CSS-nya itu gabung dengan HTML-nya. Bisa digabung. Caranya dengan memanggil mereka di seperti yang di line 3 ini. Fonts inline style sama dengan buka kurung sama dengan besar dari kurung kurawal. Nah, seperti itu. Kalau masalah CSS-nya itu menyesuaikan kebutuhan project masing-masing. Nah, yang kedua ada external CSS. Jadi external sama inline itu beda. Kalau kita mau pakai eksternal, kita harus buat dua file. Yang pertama adalah external style.css dan external style.sx. Kita buka dulu yang style CSS. Now, file CSS. Nah, ini di sini cuman ada CSS-nya doang. Di dalam external style JSX-nya baru kita masukin logika-logikanya. Import dan segala macamnya jangan lupa. Dan export default external file itu menyesuaikan dengan nama filenya. Seperti itu. Jadi mereka terpisah, tapi di line 2 ini dia dipanggil. Di cara pemanggilannya cukup import dot slash external style dot css atau nama filenya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat satu file baru lagi dengan nama modul style.modul.css dan modul style.js. Kita buka yang CSS-nya dulu. Modul CSS. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang eksternal tadi. CSS-nya di luar dan di dalam modul style.jsx-nya dia digabung panggil di line ketiga. Cons modul style sama dengan buka kurung ini adalah deklarasi dari si modul style. Jadi kalau kita mau masukin kalimat dan kalimatnya itu sudah teredit dengan CSS kita, kita harus mendeklarasikannya menggunakan cons. Seperti yang di line 5. Seperti itu. Modul sudah. Nah, artinya itu kita gabungkan di dalam app.js. Kita buka app.js kita. Oke. Nah, di sini. Ini gunanya untuk menggabungkan semuanya. Jadi nanti ketika di run, dia hasilnya menjadi satu page. Kenapa bisa satu page? Karena kita sudah menggabungkannya di dalam app.jsx kita. Nah, tadi kan udah buat beberapa file tuh kayak inline, eksternal, dan modul. Nah, di sini dipanggil aja salah satu import inline style from ./inline style atau nama filenya. Nah, kalau memang udah benar dan nggak error, dia itu akan berubah. Warnanya itu jelas dan nggak abu-abu. Ketika warnanya abu-abu itu berarti ada error dan kita harus cek errornya di mana. Oke, selanjutnya adalah membuat komponen produk CRUD. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat file baru dengan nama produk crud.jsx. Kemudian
Kita masukkan functional komponen ke dalam file produk tadi. Kita buka VS Code kita. Nah, produk. Tadi disuruh import hook. Oke, itu ada di line 1. Nah, ini dia. Harus melakukannya. Gunanya apa? Digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state komponen. Itu yang use state. Yang use effect digunakan untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dimuat. Jadi ini gunanya adalah untuk penyimpanan. Selanjutnya kita tambahkan step manajemennya seperti ini, const product set product use state, buka kurung dan kurung siku. Kita buka VS Code kita, const product. Nah ini dia, dari line 3 sampai line 8. Itu yang harus kita buat. Gunanya apa? Ya untuk menyimpan daftar produk. Jika kita mendeklarasikan produk, dan jika kita mendeklarasikan title, price, kategori, image, itu akan mendeklarasikan judulnya gitu. Edit index digunakan untuk mengetahui apakah sedang dalam mode edit atau enggak. Jadi nanti di akhir itu hasilnya ada button edit. Jadi ketika kita edit nanti dia hasilnya akan kelihatan. Selanjutnya adalah fetch data produk. Kita buka codingan kita, fetch. Nah ini dia, dari line 10 sampai line 15. Gunanya adalah ngambil daftar produk fact atau yang data dummy dari API. Kenapa bisa terambil? Karena kita masukin linknya si Vector API itu di line 11. Jadi semua yang kita perlu tuh bisa asal kita panggil dengan benar. Jadi kita nggak perlu cari-cari gambar baru. Di sini udah tersedia lengkap. Selanjutnya adalah menambah dan edit produk. Nah, yang saya bilang tadi, caranya bagaimana kita buat satu const handle add. Kita buka kodian kita. Nah, ini dia. Const handle add. Gunanya apa? Itu gunanya untuk bisa menambah dan mengedit produk. Dengan logika, jika edit index bukan 0, maka produk diubah. Jika edit index 0, maka produk baru ditambahkan. Itu logika singkatnya, tapi logika lengkapnya ada di sini. Teman-teman bisa baca menggunakan looping if else. Dan setelah kita looping, kita harus set lagi mereka. Set title, set price, tapi value-nya dikosongin. Seperti itu. Itu untuk yang tambah. Nah, yang edit sama juga kurang lebih, tapi kita pakai namanya handle edit. Yang tadi kan handle add karena tambah. Kalau kita mau edit, kita pakai handle edit. Kurang lebih sama, kita harus set title, price, kategori, image, dan set edit index. Ya, gunanya untuk menampilkan masing-masing variabel yang kita deklarasikan. Ketika kita set title, nanti yang tampil adalah title. Set title product. Nanti jadi yang tampil itu adalah title-nya si produk. Kalau yang ini, const handle delete seperti artinya ya untuk menghapus. Ketika kita klik button delete, dia akan terhapus. Oke, selanjutnya sudah. Nah, di sini adalah settingan untuk masing-masing card di setiap produknya. Jadi setiap produk itu dia berbeda-beda. Maksudnya dia terpisah-pisah. Kayak misalnya baju, nanti di bawahnya langsung ada harga dan ada ratingnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi return UI atau user interface form product. Gunanya adalah untuk menampilkan semua produk-produk kita berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah kita buat. Ini contohnya adalah nama produk, harga, gambar, dan kategori. Serta ada button hapus dan edit. Nanti akan tampil seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi return UI list product. Kita buat code-nya seperti ini di dalam file product di sini. Nah,
file ya, product index. Nah, intinya dia di dalam produk CRUD kita. Kemarin challenge-nya adalah membuat rating dan background-nya berubah. Sesuai request-nya itu adalah ketika ratingnya 3, di bawah 3, itu background-nya adalah warna ungu dan warna teksnya adalah merah. Dan ketika ratingnya lebih dari 3, background-nya adalah berwarna biru dan teksnya berwarna kuning. Kita buat dulu logikanya nih. Kita buat logikanya. Ini dia. Di line 139 sampai line 147. Seperti itu. Nah, udah semua. Ini adalah codingan untuk menampilkan list produk. Untuk biar lebih mudah, ini dia. Ini ada rating, ini gambar bintang. Kita sesuaikan dengan requestannya. Kita jalankan aja nih, biar paham. Kita buka terminal kita ketikan. Ini digeser dulu deh. Waduh. Ya, geser dulu ya kamu. Oke, kita tambah. Oh, salah. Nah, command prompt. Kita ketikkan npm run dev. Enter. Control klik. Ini adalah hasilnya. Kalau nggak error berarti hasilnya muncul. Kalau memang nggak muncul berarti error. Kita harus cek code kita dulu. Nah, ini kebetulan nggak error. Jadi hasilnya muncul semua. Di sini ada manajemen produk. Masih gunanya untuk nambah produk. Kita isi aja sesuai dengan ini. Tapi ini nggak usah diketik. Udah kita buat menjadi bukan teks gitu. Ini kita buat bisa dipilih deh. Seperti ini, harganya tinggal klik buttonnya aja. Kategori gambar dan lainnya juga, ratingnya juga bisa kita buat, deskripsinya baru kita ketikkan sesuka hati kita. Ini bintang 5 dan sangat oke. Seperti itu. Nanti kalau mau tinggal dikirim aja. Dan sangat kirim dan sangat oke. Tinggal ditambah produk. Itu untuk tambah produk. Nah, ini udah sesuai dengan request. Ketika ratingnya di atas 3, ini kan 3,9 nih, backgroundnya menjadi warna ungu dan teksnya menjadi warna merah. Kalau mau dihapus bisa nggak? Bisa, klik aja hapus. Ini tas ini tas nih, namanya Fold Check Number 1 Backpack Vest 15 Laptops, jadi tas laptop. Kalau mau dihapus bisa, klik aja hapus. Nanti ada pertanyaan untuk make sure kamu beneran mau hapus nggak gitu. Oke kan aja kalau memang mau dihapus. Dan ya, pas laptopnya hilang. Kenapa hilang? Karena kita hapus. Kalau mau diedit juga bisa nih. Ini tinggal menyesuaikan aja teman-teman kalau mau edit. Misalnya nih, ini kan 4,1 nih. Kita buat misalnya nih jumlah terjualnya 259, kita buat deh 300. Update. Berubah. Nah, jumlahnya berubah menjadi 300. Jadi button editnya berhasil. Semuanya sama. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan di video pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya perbaiki di video pertemuan selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.